سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Fakir untuk melanjutkan pembacaan Kitab Fadilah Amal, masih di bab ke-1, yaitu ketabahan menghadapi kesusahan dan cobaan demi agama. Kisah-kisah sahabat yang nomor ke-8. Kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu memeluk Islam dalam waktu yang sama. Pada waktu itu baginda Nabi SAW sedang berada di rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Kedua orang ini berangkat dari tempat yang berbeda untuk menemui baginda Nabi SAW. Secara kebetulan mereka berdua bertemu di depan pintu rumah Sayyidina Arqam radhiyallahu anhu. Keduanya saling menanyakan maksud kedatangan masing-masing. Ternyata maksud kedatangan mereka berdua sama, yakni untuk memeluk Islam dan berusaha mengambil keberkahan dari baginda Nabi SAW. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu pun masuk Islam. Setelah ia masuk Islam, ia juga mengalami penderitaan seperti kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit dan lemah. Ia disakiti dengan berbagai macam cara. Akhirnya, karena tidak tahan menanggung penderitaan itu, ia berniat untuk hijrah. Namun, kaum kafir Quraisy sangat tidak suka bila orang-orang Islam pergi ke tempat lain dan hidup dengan tenang. Apabila orang-orang kafir itu mendengar ada orang Islam yang akan berhijrah, mereka akan berusaha menghalang-halanginya. Orang-orang kafir Quraisy pun mengirim serombongan orang untuk mengejar dan menangkap Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu membawa satu wadah yang penuh dengan anak panah. Ia berseru kepada kaum kafir Quraisy, "Dengarkanlah, kalian tahu aku pemanah yang paling mahir di antara kalian. Selama masih tersisa satu anak panah padaku, kalian tidak dapat mendekatiku. Jika anak-anak panah ini habis, akan kugunakan pedangku untuk melawan kalian, sehingga pedang ini terlepas dari tanganku. Setelah itu, berbuatlah semampumu. Tetapi, jika kalian mau sebagai ganti nyawaku, kalian akan kuberitahu tempat hartaku di Mekah, dan akan aku berikan kepada kalian kedua budak perempuanku. Ambillah semuanya." Kaum kafir menyetujui usul tersebut. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menyerahkan hartanya, kemudian melepaskan diri. Terhadap kejadian ini maka turunlah ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a maradatillah wallahu raufum bil ibad. Artinya, dan di antara manusia ada yang menjual dirinya demi mencari ridha Allah, dan Allah sangat penyayang kepada hamba-hambanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 207. Ketika itu baginda Nabi SAW sedang berada di Kuba. Saat melihat kedatangan Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Sangat beruntung perniagaanmu wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bercerita, suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang memakan kurma, dan aku menyertai beliau makan. Ketika itu salah satu mataku sedang sakit. Lalu baginda Nabi SAW bersabda, "Hai Suhaib, matamu sakit, tetapi kamu makan kurma?" Aku menjawab, "Ya Rasulullah, aku makan dengan sebelah mataku yang sehat ini." Baginda Rasulullah SAW tertawa mendengar jawabanku. Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu banyak membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, "Engkau telah berlebih-lebihan wahai Suhaib." Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu menjawab, "Aku tidak menggunakannya untuk hal yang sia-sia." Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu hampir wafat, ia berwasiat agar Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu mengimami sholat jenazahnya. Dari kitab Usudul Ghabah. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah Islamnya Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan meniru dari sikap beliau. Tidak lupa kita niat amal dan sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih تنهدى يا صاحي كي تستريح